Halo saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali di hari Minggu ini. Bagaimana kabarnya semua? Kita saat ini akan beribadah dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu, berkat-berkatmu bagi kami, pemeliharaanmu Tuhan yang sempurna, sehingga kami masih bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini sebelum kami mendengarkannya, kami berdoa kiranya Engkau menolong setiap kami, sehingga kami bisa memahami dan kami bisa menghidupi firman yang kami terima dari Engkau. Oleh karena itu berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di masa-masa sekarang ini mungkin banyak di antara kita yang bertanya, berpikir di dalam hati kita, kenapa Tuhan sepertinya mengizinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan sepertinya membiarkan COVID-19 begitu merajalela di seluruh dunia? Kenapa sepertinya Tuhan menahan dirinya? Tuhan seperti tidak peduli. Tuhan seperti tidak peduli, padahal kehidupan kita semakin merana, kehidupan manusia semakin sengsara. Kenapa dan kenapa dan kenapa? Dan kita sepertinya susah untuk menemukan jawabannya. Nah, mari saat ini kita buka Alkitab kita di dalam Roma. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Saya akan baca buat kita semua. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki, mungkin sampai saat ini kita masih belum bisa menemukan satu jawaban, satu alasan yang kita bisa mengerti 100% kenapa ini terjadi. Dan memang mungkin kita tidak akan pernah bisa mengerti secara penuh kenapa Tuhan melakukan ini, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi, dan lain sebagainya. Mungkin kita memang tidak akan bisa mengerti 100%. Kenapa? Karena pikiran kita terlalu sempit, pikiran kita terlalu kecil, dan tidak bisa menampung, tidak bisa menyelami pikiran Tuhan yang begitu luas, yang begitu besar, yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan itu sangat berbeda. Kita yang begitu kecil, sedangkan Allah, Tuhan kita, itu begitu luas. Dan kita tidak mungkin bisa menyelami 100% segala keputusan dan pemikiran Allah. Nah, ini sama seperti anak-anak kecil atau anak bayi yang melihat orang tua mereka. Anak-anak tidak mungkin 100% bisa memahami apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bahkan anak-anak yang masih sangat kecil tidak bisa mengerti 100% apa yang dikatakan oleh orang tuanya, karena pemahamannya belum sampai ke sana. Nah, seperti itulah kita dengan Tuhan. Pemahaman kita sangat terbatas, berbeda dengan pikiran Tuhan. Oleh karena itu walaupun kita bertanya-tanya, kita punya banyak pertanyaan, kenapa
Kenapa begitu? Tapi kita tidak bisa 100% memahami. Kita tidak bisa menjelang pikiran Tuhan. Tapi ada satu hal yang Tuhan mau kita tahu, dan Tuhan mau kita mengerti, dan selalu kita ingat. Apa itu? Mari kita buka di dalam Yeremia. Kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ini ayat hafalan yang saya yakin banyak di antara kita yang sudah tahu. Yeremia 29 ayat yang 11, di situ dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang Tuhan mau kita tahu, dan ini yang Tuhan mau kita mengerti. Kita mungkin tidak bisa memahami segala-galanya. Kita mungkin tidak sanggup untuk menemukan jawaban dari kenapa ini, kenapa begitu mengenai Tuhan. Tapi Tuhan mau kita tahu ini, bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Walaupun sepertinya saat ini kita tidak bisa melihat itu, kita tidak bisa menyadari itu karena beratnya masa ini. Tapi yang pasti Tuhan mau kita tahu, Dia memiliki rancangan yang indah buat kita, rancangan yang baik buat kita. Nah, jadi jalanilah hari demi hari dalam hidup kita dengan memegang firman Tuhan ini. Tuhan punya rencana yang indah. Beberapa tahun yang lalu, anak saya mengalami kecelakaan jatuh dari sepeda, dan ternyata bukan kecelakaan biasa, karena pada akhirnya kami mengetahui kalau limpahnya robek, terkoyak, dan harus segera dioperasi karena kehilangan banyak darah, dan ternyata limpahnya harus diangkat. Nah, di masa-masa tersebut kami merasa ini adalah bencana. Ini adalah bencana karena kami mengalami masa-masa yang sulit. Kami punya kemungkinan yang besar akan kehilangan anak kami karena kecelakaan tersebut. Ini merupakan masa-masa yang sulit yang kami hadapi, dan sepertinya bukan rancangan yang baik. Tapi pada akhirnya, setelah semua ini berlalu, kami bisa melihat, setelah kejadian tersebut, anak kami menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Dia menjadi anak yang lebih sehat, lebih fit daripada sebelum kecelakaan tersebut. Dan di situ kami melihat bahwa benar rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik buat kita. Jadi mari jalani hari kita, hari demi hari, di masa-masa yang sulit ini, dengan memegang firman Tuhan, bahwa rancangan yang Tuhan berikan bagi kita adalah rancangan yang terbaik. Mungkin saat ini kita tidak bisa merasakan, kita masih belum bisa melihatnya secara jelas. Tapi satu saat nanti kita akan memahami, melewati masa-masa yang sulit ini, ternyata Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami mungkin tidak bisa mengerti segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Kami tidak bisa benar-benar mengerti Tuhan segala ketetapan-ketetapan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami belum bisa memahami sepenuhnya, tapi kami mau percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua ada dalam rancangan-Mu Tuhan, adalah rancangan yang terbaik bagi kami untuk mendatangkan masa depan yang, oh Tuhan, indah bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu
Dan kiranya Engkau yang menolong dan mengajarkan kami terus, untuk kami bisa terus berjalan bersama-Mu dalam kebenaran-Mu, tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan, tidak menjadi ragu kepadamu, tapi kami akan terus setia berjalan bersama Engkau. Berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, baik Tuhan, jemaat Mana Family maupun PCC, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan, umat-Mu yang lain Tuhan yang menyaksikan video ini, kiranya Engkau Allah yang menyertai, memberkati, Engkau turun tangan dalam segala pergumulan mereka, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur kepadamu, kiranya Engkau Allah yang terus mencurahkan kuasa-Mu untuk memberikan kami kesehatan dengan kekuatan. Kami yang lemah Engkau kuatkan, kami yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Kami bersyukur kepadamu, dan saat ini kami mau terima berkat dari Engkau. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus senantiasa menjadi milik usahamu, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus